Untuk itulah kita kumpul saat ini, ya. Tema yang Pak Filipus tuliskan, the firmness of God. Ya, kalau saya pakai bahasa Indonesia, keteguhan, kekokohan, ya, ketegasan Tuhan kita. Nah, Phil coba mulai dulu dari Roma berapa, kenapa ada pembahasan ini. Ya, mulai dari Pak Filipus. Nanti semua kita yang di Instagram, Facebook, silakan keluarkan pendapat, keluarkan pertanyaan, ayo kita diskusi. Seru nanti ini. Jadi dari semua, ya, yang di YouTube, cuma saya nggak bisa ngikuti YouTube-nya bisa dibuka juga. Ya, yang Instagram, Facebook, ayo kita diskusi. Nah, dengarkan Pak Filipus ini. Ya. Roma berapa? 11 ayat 22. Ya, ini. Saya baca dulu ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Bapa kita dan juga kekerasannya. Nah, ini terjemahannya kurang tepat. Bukan keras, dia itu tegas, firm. Ya, bahasa Inggris firm artinya kokoh, tidak bisa digoyahkan. Ketegasan Bapa kita. Jadi saya baca, yaitu ketegasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu, atas kita semua yang mau berubah, yang mau bertobat, kemurahannya, yaitu jika kamu atau kita tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kita pun akan dipotong juga. Nah, saudara, latar belakang Paulus menuliskan ini kepada orang-orang Roma, ya, kitab Roma itu uniknya di sini. Jadi hari itu Paulus pelayanan ke kota Roma. Nah, maka itu di pasal 28 Kisah Para Rasul, pasal yang terakhir ayat 30-31 jelas Paulus ada di Roma. Nah, Roma itu kota internasional, kota modern sejak berapa ribu tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini. Nah, di kota Roma itu, karena kota internasional, apalagi kerajaan Romawi menguasai dunia pada masa itu. Nah, Paulus pertama melayani orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Nah, beberapa orang Yahudi di kota itu yang sudah percaya Tuhan Yesus merasa arogan, sombong karena Yesus itu orang Yahudi, ya. Nah, merasa itu seperti berapa kira-kira setahun terakhir ini, hampir 2 tahun di Indonesia ada sekelompok orang yang merasa keturunan Nabi, contohnya itu, mereka merasa lebih dekat. Nah, di masa itu ada orang-orang Yahudi yang seperti itu juga merasa dekat dengan Tuhan Yesus karena satu bangsa. Tapi mereka jadi angkuh, mereka jadi sombong, mereka merendahkan orang-orang yang sudah percaya Yesus tapi dari bangsa lain yang bukan Yahudi. Nah, terus ada orang-orang yang berwarga negara Roma yang bukan orang Yahudi percaya pada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Roma, ya orang Yahudi di Roma ini nggak suka, ya, oke. Nah, disitulah Paulus nuliskan ini. Dia berkata dalam ilustrasinya, ada zaitun asli, itulah orang Yahudi, tapi mereka menolak Tuhan. Lalu ada zaitun liar. Nah, zaitun asli itulah Paulus dengan orang-orang Yahudi yang lain. Pohon zaitun liar itu kita. Tapi karena kemurahan Tuhan, zaitun liar ini di-stek. Ya, bukan dicangkok. Kalau di terjemahan Roma 11 dicangkok, bukan stek. Tahu ya kata stek ya? Jadi batang zaitun liar, zaitun hutan yaitu kita, itu ditancapkan di pohon zaitun asli supaya kita dapat hidup nutrisi dari akar zaitun asli. Nah, di situ orang-orang Yahudi itu merasa, wah lebih hebat. Kenapa Pak VMD-nya, Bill?
bacakan itu VMD-nya, terjemahan yang lain. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang keteguhan, kekokohan, ketegasan Tuhan. Kamu sudah melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Betul, Bapa kita sangat baik. Tetapi juga sangat tegas. Nah, terjemahnya beda bukan? Bukan keras, tegas. Tuhan menghukum orang yang tidak mengikut Dia lagi. Tetapi Ia baik kepadamu, kepada kita, zaitun liar ini orang yang bukan Yahudi. Jika kamu tidak bergantung pada kebaikannya, ya, Dia baik. Tapi kalau kita nggak bergantung pada kebaikannya, maka akan ada cerita yang lain dalam hidup ini. Jika kamu tidak mau mengikut Dia, kamu akan dipotong dari pohon itu. Nah, ini dia, ya, yang kita harus bedakan. Oke, jelas sampai di sini, ya. Oke, ayo kita mulai diskusi. Ayo. Wah, bersyukur di Facebook ada evangelis Iduk Akbar. Senang bisa kenalan. Pak Akbar tinggal di mana, pelayanan di mana, iya. Ada yang mau diskusi, mau urun pendapat? Ayo kita bongkar, saudara. Saya tunggu. Gini Pak. Ya. Jadi apakah kemalangan yang sekarang kadang-kadang diderita oleh anak-anak Tuhan ini juga adalah ketegasan Tuhan bahwa apa yang dilakukan itu salah begitu? Jadi peringatan Tuhan kepada kita jika kita berbuat salah, Tuhan tegas. Beda. Dia memberikan hukuman. Ya, beda. Kalau itu beda. Nah, konteks yang barusan kita dengar, kita buka Ibrani pasal 6. Ibrani 12 ayat yang ke-6, maaf. Nah, itu bedanya di sini. Ya, kalau kita salah, lalu Papa tegur kita, itu beda dengan konsep ketegasan Tuhan di Roma 11. Nah, lihat ini Ibrani 12 ayat yang ke-6. Nah, kalau gini kan enak, kita diskusi, kita makin kaya ya dengan pengenalan kita. Karena Yahweh menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini. Sebab Yahweh menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. TSI-nya. Nah, kata ini dipakai mendidik. Sebab aku, kata Papa di surga, mendidik setiap anak yang aku kasih dan mencambuk setiap orang yang aku terima sebagai anak. Ya, jadi beda saudara ya. Salam juga Oras baru Manalu ya. Nah, ayat yang ke-7. Ya. Jadi tolong nanti Filipus nambahkan ya setelah tahu ini ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, didikan, hajaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ya, PIS saja langsung PIS. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Tuhan sebagai suatu hajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? TSI. Jadi waktu kita menderita karena cambukan dari Bapa surgawi, ingatlah bahwa Tuhan sedang memperlakukan kita sebagai anaknya. Wajar saja seorang ayah mendidik anaknya sendiri, bukan? Ayat 8. Ya, ayat 8. Tetapi, nah ini dia. Jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang,
maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Terjemahan lama, anak yang anak haram. Coba terjemahan lama ya. Tetapi jikalau kamu tiada diajari, padahal semua orang mendapat bagian itu, maka kamu anak haram, bukannya anak halal. TSI-nya, justru kalau kamu tidak pernah dididik oleh Yahweh, berarti kamu bukan anaknya yang sah. Karena semua anak Tuhan, anak yang sah, pasti dididiknya. Nah sekarang lanjut Phil. Beda enggak dengan Roma 11 dengan apa yang Filipus tanya? Teruskan Phil. Ketemu enggak bedanya? Iya Pak, bedanya memang apa? Karena kita dianggap sebagai anak, kita dihukum. Jadi kalau bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, dan mereka juga juga mendapatkan penderitaan itu. Apakah itu memang juga karena Tuhan sayang mereka? Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Bandung. Jadi Roma 11 ayat 22 itu ditekankan, ditujukan kepada siapa? Kepada kita, orang-orang yang sudah mengaku percaya Yesus tapi sombong rohani. Jadi orang-orang Yahudi di kota Roma waktu itu sombong sekali. Mereka merasa lebih hebat karena lebih dekat dengan Tuhan, karena sama-sama orang Yahudi. Maka itu lihat tuh saudara, maaf ya sudah terbongkar lah, maaf. Lihat kelompok Baalawi yang lagi diributkan setahun lebih terakhir ini. Nah karena mereka itu merasa kami ini keturunan Nabi, jadi bisa bertindak sewenang-wenang. Tapi keadilan Tuhan dinyatakan. Ya, jadi kita Yosef ingat aja tentang mereka. Jadi orang-orang Yahudi di Roma itu sombong sekali. Wah, Tuhan gak akan marah kepada kami karena kami ini dekat dengan Tuhan. Kan begitu kelompok yang ada di Indonesia ini. Merasa dekat dengan satu keturunan, nah jadi seenaknya. Bahkan ada istilah tidak boleh mengganggu kami nggak boleh diadili, kami nggak boleh wah ngeri sekali. Jelas ya Yosef? Nah itu dia. Nah ada yang tanya, Papa pernah dihukum Tuhan nggak? Pernah kalau salah, kita anaknya kok. Nah kata hukuman coba diganti dididik. Ya jadi semua kita kalau sebagai anaknya Papa harus didik kita. Ya. Lihat Kristo, Selin salah ya, kamu tegur, kamu ajar. Gitu. Jelas ya? Jadi nggak ada, Tuhan tidak pernah punya itu anak emas, tidak punya. Nah ya, Papa ini nungguin kamu dari hari Senin itu. Tadi nggak ketemu juga. Oke, kita lihat Kolose 3 ayat 25. Kolose 3 ayat 25. Oh, dari Semarang pas lagi komsel, nggak apa-apa ikut dengar juga. Terus ditulis lagi makan nasi goreng babi. Woi, awas malam-malam nggak boleh makan nasi goreng, minyaknya nggak sehat buat tubuhmu. Kalau 3:25. Nah ini loh. Jadi Tuhan tidak pernah pilih kasih. Jangan sampai salah kita. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang, nggak mandang rupa, ya, nggak ada di antara kita yang kebal hukum, tidak. Ayat. Sebab orang yang berbuat salah akan menerima balasan atas kesalahan yang dilakukannya, dan tidak ada yang dikecualikan. Oke, BIS. Dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahan-kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka, TSI. Tetapi ingatlah juga bahwa Dia akan menghukum setiap orang yang berbuat tidak jujur, dan penguasa kita tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Jelas ya? Filipus bagaimana?
Phil, bagaimana? Nah, silakan Pak Kristo. Makanya tadi mau tanya, masalahnya papiku yang satu ini kan kulkas Bu, maaf. Papa ini kan tidak menganggap hidup susah itu sebagai hukuman dari Tuhan. Ya karena nggak pernah susah. Mana kadang nggak bisa makan, Loh. tidak ada duit. Nah ini dia, ayo kita bongkar. Salah besar. Salah besar. Ya tunggu dulu. Salah besar kalau kita nggak punya duit itu masalah. Tidak, saya nggak pernah berkata itu masalah. Coba balik dulu Kristo. Jadi itu buat papa bukan masalah. Kalau papa lagi nggak punya uang, lagi nggak bisa ngapain, dia diam. Ingat yang kita pernah belajar dari hidup Paulus, ketika sampai Troas hari sudah malam, nggak bisa apa-apa, ya diam saja. Ternyata di situ Tuhan hadir menyatakan diri untuk buka Eropa terbuka. Oh jadi selama ini Kristus masih nganggap kalau papa nggak punya uang itu hal yang susah. Tidak, papa nggak pernah ngalami kesusahan kalau nggak punya uang. Dan berapa kali saya mengajar kalau saya nggak punya uang tuh saya lapar, tapi jangan diikuti ya kalau nggak ngerti. Saya akan ke rumah anak-anak saya yang saya kenal baik, jam makan pasti diajak makan. Kalau sampai saya nggak punya uang dan lapar, datang ke rumah orang yang baik saya kenal, ternyata nggak diajak makan, saya dalam hati berkata, oh senasib. Ya sudah, tidak ada masalah. Oke, Grace? Oke, lanjut lagi. Itu kan pandangan dari banyak orang bahwa kesusahan itu adalah hukuman dari Tuhan. Ya. Dan sementara bagi Papa kan kesusahan itu bukan hukuman. Bukan. Makanya tadi tanya, pernah enggak dihukum Tuhan? Dan itu ceritanya gimana? Kok Papa tahu, waduh aku sudah dihukum nih, aku salah itu. Nah, pokoknya begini, semua itu dididik kalau anak. Nah, Papa nggak pernah menyimpan hal seperti itu. Jadi kalau ditanya lupa, kapan ya? Nggak ingat sudah. Pokoknya kalau salah ya dididik, diajar. Begitu. Ya. Jelas? Papi. Oke. Ya. Ayo, finish. Yang Kristo bilang tentang papi susah kalau nggak punya uang itu sebetulnya dia mau mengatakan dirinya kalau nggak punya uang itu susah. Oke. Saya mau kembali ke tadi Roma 11. Ya, silakan. Roma 11. Kalau tadi papi bilang itu teguran bagi orang Yahudi ya, orang Israel. Ya termasuk kita yang sombong-sombong rohani ini akan mengalami juga. Ya, maksud saya itu. Ini juga hati-hati buat kita yang Kristen ini. Iya, hati-hati. Ya, kan? Kita ini kan sering sih merasa aku anak raja. Ya, terus bisa hidup seenaknya. Nggak bisa. Kok hilang, Vin? Vin hilang suaranya. Kena hukuman itu. Wah, itu dia. Masih hilang. Enggak, udah. Ya, muncul lagi. Ya itu. Justru ini juga terjadi di sebagian besar orang-orang Kristen. Ya, merasa sudah anak Tuhan. Sudah merasa dekat dengan Tuhan. Akhirnya justru kita menyalahgunakan kedekatan kita. Ya. Menyalahgunakan kedekatan itu. Kadang hal-hal yang nggak perlu didoakan malah didoakan. Tapi yang seharusnya didoakan malah tidak didoakan. Ya kan? Banyak hal yang nggak perlu didoakan tapi didoakan. Jadi minta maaf, ini sekaligus saya tanya. Saya ini sudah lama nggak berdoa untuk diri saya sendiri. Sama. Itu gimana? Sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Artinya begini, ya sudah dinikmati saja. Betul. Maksudnya begini. Iya. Bukan ini. Saya justru ingin membagi
yang selama ini ya sudah apa-apa nggak usah didoain, artinya nggak usah Tuhan harus begini nggak, tapi selalu bertanya apa berikutnya. Jadi seharusnya kan kita nggak perlu banyak berdoa untuk diri kita, tapi berdoa ketika ada orang lain yang membutuhkan kita. Amin. Nah yang saya maksudkan kadang kita ini salah karena merasa dekat, jadi sembarang sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit begini. Nah itu kan kadang kita nggak sadar, itu kesombongannya kan di situ. Ya. Merasa, contoh nih, misal karena saya dekat dengan papi, misalnya contoh saja, sedikit-sedikit saya lapor papi, minta papi, padahal hilang lagi. Misal ini dalam sebuah organisasi atau apa, tapi sudah memberi saya otoritas, tapi ada sedikit karena merasa dekat, papi lagi, karena akhirnya justru di situ membuat selain sombong kan jadi menyalahgunakan tadi, karena akhirnya jadi nggak berkembang. Nah, salah satu yang saya lihat begini, yang saya agak ganas sih, kalau di media sosial ketika ada bencana di mana, ayo kita doakan bersama. Loh, iya, berdoa itu iya. Cuma maksudnya begini, jangan sedikit-sedikit langsung doanya. Saya tidak mengecilkan arti doa, tapi jarang kan yang bertanya, apa sih Tuhan yang mau aku lakukan atas bencana ini, misalnya begitu. Nah, karena terlalu dekat, kadang kita main perintah saja. Nah ini yang hal dibahaya. Kalau tadi saya lihat di Roma 11 tadi ayat yang ke-18. Nah ini sebetulnya kesewenang-wenangan kita di sini, ayat yang ke-18. Oke, sambil belum. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Nah ini menarik setelah tanda seru. Jikalau kamu bermegah, kalaupun kita harus bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah kalau saja kita bermegah, ya kita harus ingat sebetulnya ya kita nggak bisa apa-apa. Yang dimegahkan itu apa? Maksudnya begini, ketika kita sanggup ya tadi menghadapi yang menurut orang sulit, contoh tadi Kristo bilang ketika nggak punya uang, ya kan, bagaimana, lalu kita sanggup melewati itu. Yang dimegahkan apa? Ya kesaksiannya, ada akar, ada kekuatan yang bukan dari diri kita yang menopang, yaitu siapa? Kekuatan Tuhan. Tapi saya boleh cerita kedatangan tim teknisi yang datang ini ya. Oke, sebentar dulu, sebelum lebih jauh ya, supaya nggak lari kemana-mana, saya harus baca dulu beberapa tulisan di sini. Dari Nabire ada tulisan seperti ini, komen. Justru kalau kita merasa anak Papa di surga, maka kita harusnya menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah ini contohnya. Jadi nggak boleh sewenang-wenang. Jangan menggunakan kedekatan kita dengan Papa di surga terus jadi sus hidup sembarangan. Jangan, gitu ya. Ada lagi dari Jakarta. Justru karena kita dekat dengan Papa di surga, maka semua-muanya kita ngomong ke Papa. Ya, yang tidak dekat justru ngomongnya ke orang-orang dunia, makanya tersesat. Nah, jadi kita harus tahu kedekatan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kita masih pada Roma 11 tadi. Ingat, Papa kita juga tegas, kokoh, nggak bisa dimanipulasi. Di Zoom ada pertanyaan juga, tapi saya ringkas pertanyaannya. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang merasa berkenan kepada Tuhan, maka ukurannya adalah fasilitas gedung gerejanya. Nah ini loh, ya, ini di Zoom ada yang komen seperti itu. Saya ulangi lagi. Ada pendeta-pendeta, gembala-gembala di mega church istilahnya, itu merasa dia itu diperkenan Tuhan sebab dia bisa membangun gedung yang luar biasa. Saudara nggak usah ngurusin mereka. Cuma ini bahaya, karena
saudara kita itu merasa Tuhan berkenan kepada dia, karena dengan bukti fasilitasnya, wah, bisa semenang-menang. Jadi yang tanya, saya nggak sebut namanya, di Zoom ini, ayo kita harus hati-hati. Karena dia nulis, karena statement tadi yang menganggap kesulitan bukan sebagai hukuman, nah itu yang tidak mudah. Maka itu kita harus tahu, saya menikmati kesulitan. Buat saya itu Tuhan izinkan supaya nggak sombong. Nanti kalau kita ada waktu akan sampai ke situ. Nah, jelas ya. Oke, saksikan Vin 3A yang datang itu supaya kita tahu dulu konsepnya. Ini begini, kan untuk mendatangkan teknis ini biayanya cukup besar. Ya, akhirnya saya memang belajar. Saya nggak pernah hubungi papi bukan karena sombong, tapi karena saya betul-betul belajar. Ini Tuhan sendiri yang menggerakkan, dan akhirnya ya itu bahkan mungkin untuk berdoa secara spesifik tidak, ya cuma ya nunggu apa kapan Tuhan bergerakkan, dan akhirnya terjadi, ada orang yang digerakkan pertama, lalu kurang satu yang berangkat ini 4 orang, kurang satu. Nah, orangnya tadi sore baru cerita, sampai papi tanya ke orangnya, KTP-mu mana, tak belikan tiket. Benar begitu ya, Bi? Iya. Papi yang mau belikan tiket, tapi karena kurang satu ini saya tunggu. Saya yakin dia berangkat, saya tunggu. Saya nggak berani, maaf tadi, saya nggak berani semena-mena. Mentang-mentang saya bisa berdoa, terus Tuhan kirim tiket. Atau karena saya dekat dengan papi kurang satu, belikan tiket. Saya betul-betul menunggu dalam ya ketidakberdayaan tadi, menunggu. Dan ternyata itu janji Tuhan itu hebat. Akhirnya satu orang ini juga berangkat. Jadi berangkat 4 orang. Ya nanti juga akan balik 4 orang, nggak mungkin berangkat 4 pulangnya cuma 3, nggak mungkin. Tapi yang saya maksudkan itu tadi, nggak berani saya orang Jawa bilang ngoyak Tuhan, itu nggak berani. Saya lebih hormat nunggu apa yang, ya walaupun dalam posisi ini rasanya ya dak dikduknya, nanti kalau nggak berangkat bagaimana, tapi saya tunggu. Ini benar-benar ingin merasakan kayak yang papi rasakan, nggak punya uang tapi diem gitu, itu Oke. Ngoyak Tuhan gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Ini dari Zoom ada tulisan, sebagai anak jika kita terlibat dan melibatkan diri kita dalam pekerjaan papa, itu untuk kebanggaan papa kita. Nah, yang sudah punya anak pasti tahu. Anak-anak kita itu mengerjakan apa saja, biasanya pasti ingin membanggakan kita sebagai orang tuanya, bukan? Wajar itu. Nah, tapi dia nulis, kalau kita ini hamba, bukan anak ya, maka kita bekerja itu bukan untuk membanggakan papa, tapi untuk memperoleh upah. Betul. Jadi ada istilah hamba upahan. Maka itu kita bersyukur kita ini pohon zaitun liar, tapi dihidupkan dari pohon zaitun asli akarnya. Itu tadi ayat berapa, Vin? Yang menopang itu. Ayat berapa? 18. Ya, Roma 11:18. Jadi di antara kita yang berkata melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, jangan mengharapkan upah. Kalau kita mengharapkan upah, itu hamba. Terima kasih, Wait yang nulis itu. Nah, ini dari, saya lupa ini kalau Pak Gading atau Serpong. Di dalam kesulitan atau didikan Tuhan, biasanya Tuhan juga memberi kita satu pelajaran yang bisa kita terapkan terus di dalam hidup kita seterusnya. Pelajaran dari sebuah didikan dari seorang papa. Betul. Betul sekali. Nah, maka itu kita tidak bisa ya untuk bangga dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Ya. Tolong bantu itu Eli di Surabaya, suruh ganti ke Facebook atau Instagram kalau HP dia Zoom-nya nggak bisa dengar.
Oh, dia sepong. Nah, itu. Keluar dulu sebentar, masuk lagi. Nggak bisa, dia nggak dengar Vin, jadi harus nulis itu. Iya. Kadang memang kita hanya bisa diam alias mati gaya, mati kata, biar Tuhan yang ngomong. Betul. Oke? Jelas? Lanjut. Ayo. Siapa mau menambahkan lagi pengalamannya? Ayo, yang di Instagram, Facebook silakan nulis. Kita mau belajar ini. Ayo. Nah, ini Pak, sekarang yang Roma 22 ini tadi kan yang di Roma 11. kalimat ya, Roma 11 ayat 22 ini yang dikatakan yang pas kalimat terakhir ini, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Iya. Berarti kan dipisahkan, dibuang, Pak. Iya, karena perhatikan, karena kita tidak hidup di dalam kemurahannya. Ya, jadi saya baca lengkapnya ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Tuhan dan juga ketegasannya, kekokohannya, ya, yaitu ketegasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, yang tadinya kita sudah disetek di pohon zaitun yang asli, tapi kita berontak, kita tidak mau lagi hidup dalam kemurahan Tuhan, kita memilih untuk berdosa, ya kita akan dipotong. Ingat 2 malam yang lalu, jadi hari Rabu malam, ya kalau saudara yang ngikuti, yang nggak ngikuti, saya ingin cerita ulang. Saya cerita, tahun 70-an sampai tahun 80-an, ada seorang hamba Tuhan yang hebat sekali, ya, dari Jakarta. Saya betul-betul kagum kepada dia. Zaman itu, saudara, tahun 70-an, 80-an. Dia itu punya tim, setiap selesai khotbah langsung bagi kaset khotbahnya dia gratis. Pokoknya hebat, karena ada alat namanya Tascam. Nah, alat itu ada 8 tempat untuk ngerekam kasetnya, 8. Jadi satu kaset master hanya dalam hitungan menit langsung keluar 7 duplikat kaset. Dan itu dicetak banyak. Wih, saudara, zaman itu kan belum ada CD 70-80-an. Hamba Tuhan ini luar biasa. Saya belajar banyak dari khotbahnya, cara dia membukakan firman, pokoknya hebat. Tapi akhir 80-an, goncang pelayanan gereja karismatik di Indonesia waktu itu. Ternyata hamba Tuhan ini ceraikan istrinya, menikah dengan salah satu jemaatnya yang sudah juga punya suami. Wah, kacau dah. Dan dia merasa ini dari Tuhan. Dia bisa tunjukkan ayat-ayat yang mendukung. Kurang ajar betul. 4 tahun yang lalu istri saya meninggal. Saya cukup dekat dengan keluarga ini. Ya, anak-anaknya pun saya dekat. Oh, anak-anak sempat kecewa, saudara, dan ternyata dia nggak cuma menikah lagi sekali, 3 kali, bayangkan. Nah, jangan tanya saya, dia masuk surga neraka, bukan urusan saya. Nah, yang saya mau ceritakan ayat 22 ini. Jadi bukan Tuhan yang motong, dianya yang motong diri sendiri, tidak mau hidup dengan kebenaran Tuhan. Nah, itu contohnya. Oke, Phil? Jadi itu pilihan kita, bukan Tuhan yang motong. Itu dia. Oke? Ya. Jelas, Will? Ada lagi? Ya Pak, ini ada dari Pak Kristo ini. Jadi contohnya atau bentuknya kita sedang dihukum Tuhan itu seperti apa, Pak?
Betul. Kristo. Hukuman Tuhan atau bukan bagaimana? Iya. Ini loh, ini Papa mesti tanya kamu, ada apa di hatimu kok ngejar terus tentang hukuman Tuhan? Sudahlah. Ini Pak Kristo Pak yang tanya. Loh makanya, ini Kristo dari tadi toh. Ini Papa mesti tanya dia ini, ada apa? Begini loh saudara. Lebih baik kita tidak mengetahui hukuman Tuhan kalau kita menjaga hidup untuk tidak salah kepada Tuhan. Kan lebih baik begitu. Jadi hukuman Tuhan Papa juga nggak tahu bentuknya apa. Masing-masing kita pasti beda. Jadi buat Papa Kristo, Papa akan lebih berusaha untuk tidak dihukum, untuk hidup benar di hadapan Dia. Karena jahatnya manusia, kalau diberitahu hukuman Tuhan begini, oh buat aku enteng, lah kan kurang ajar kita, bukan? Maaf. Jadi maaf ya Kristo, tidak ada contoh bentuk hukuman Tuhan. Kalau mau cari Daud pernah dihukum, ya. Kalau kita melihat banyak, tapi lebih baik nggak usah. Jadi Papa nggak bisa jawab Kristo, bentuknya kayak apa? Maaf. Karena buat Papa nggak ngurus soal hukuman, Papa kan berusaha terus untuk hidup benar. Ya. Oh, akhirnya Kristo bilang, ya ampun, betul juga, tobat-tobat. Ya sudah. Oke. Japri saya kasih tahu, jangan di sini. Udah nggak apa-apa, di sini pun nggak apa-apa, Vin, supaya kita bisa belajar. Tapi Pak, mungkin ini sih ya, kalau Ase sendiri tadi waktu baca ayat itu ya ke apa namanya Roma 11 ayat 22 kan sudah diawali dibatasi dengan kata sebab itu. Nah sebab itu kan harus jadi frame utamanya bahwa ada kemurahan dan ada ketegasan. Nah terus juga dikondisikan ada dua kondisi umat kan, yang tidak mengikuti sama yang tetap bergantung kan Pak. Nah yang tidak mengikuti ini yang berhadapan dengan ketegasan Papa di surga. Berupa dari ini yang menarik yang ayat 22 yang tadi Pak Filipus kejar tuh Pak. Ya. Yang dipotong itu dalam bahasa aslinya itu ekopto. Ekopto itu ada bermakna atau bernuansa pruning atau dipangkas. Jadi sekali lagi mungkin lihat apa namanya ketika ada orang yang tidak mengikuti Tuhan, yang tadi statement Papa tuh menarik banget tuh Pak. Papa tuh nganggap bahwa setiap kesulitan itu bukan hukuman. Ya. Ketika saya menghadapi kondisi saya hari-hari ini, saya sempat berpikir demikian Pak. Hukuman. Cuman kalau tadi waktu saya baca, saya waktu awal baca sekilas saya juga kaget, aduh jangan-jangan benar nih asumsi saya bahwa saya sedang dihukum oleh Tuhan. Tapi ketika saya coba baca, oh enggak, Tuhan ini jelas bilang apa namanya bukan hukuman tapi lebih kepada mendidik. Ya. Mendidik. Nah, kalau di ayat kalau disambung saya jadi ingat lagi dari Efesus 6 tuh. Efesus 6 ayat 4 tuh ada jadi ketegasan dan pendisiplinan Tuhan itu bukan diungkapkan dengan kata-kata hukuman, tapi paideia sama notesia. Kalau di Efesus 6 ayat 4 pendisiplinan. Ya. Jadi setiap yang kita alami, kalau saya melihat gini, cara Papa merespon dan memandang setiap kesulitan yang kita hadapi itu bukan hukuman, tapi itu pendidikan Tuhan. Iya, pendisiplinan tadi, betul, pendisiplinan tadi, betul. Itu sih. Iya, ini ada yang komen lagi di Facebook. Kalau kita tidak nurut, risiko kita tanggung sendiri, betul, Pak Hartono. Ada lagi yang komen di Instagram saya. Dalam setiap kejadian terjepit, saya hanya senyum ke Papa. Puji Tuhan. Saya tahu Papa yang paling paham apa yang nanti akan terjadi. Kalau harus bayar sesuatu pada saatnya dan harus hutang, apa boleh buat asal dibayar? Iya, nggak apa-apa. Gitu loh. Jelas ya? Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, ayolah kita sadar akan kebaikan Papa kita, juga ketegasannya, kekokohan pendiriannya. Tapi jangan takut dengan hukuman.
kalau anak-anak itu takut kepada papanya karena takut dihukum, maka buat anak-anak papa itu algojo. Enggak, dia mendidik. Begitu ya. Oke, ayo yang lain bagaimana? Nih, Diri yang tanya Pak. Oh iya. Hukuman dan didikan itu beda atau sama? Ya, beda. Kalau hukuman karena kesalahan kita, kalau didikan papa ingin kita meningkat. Tapi pun hukuman bisa dijadikan didikan. Jadi bisa. Oke. Ayo yang lain. Kristo jelas Kristo? Ya, ini siapa lagi? Kalau saya melihat tadi Papi yang ngajarkan berarti gampangnya itu kita membayangkan kalau kita kepada anak kita ya. Iya, hubungannya selalu dengan anak-anak. Itu aja. Kalau anak kita salah, sebetulnya kita tidak menghukum, tapi mengajak dia keluar dari kesalahannya itu. Iya, menyadarkan, betul. Fokusnya bukan hukumannya ya. Ya. Jangan kita fokus pada hukumannya, nanti kita malah kecewa. Karena papa kita tidak seganas itu, nggak segalak itu. Ya, ini ada yang bertanya lagi Pak. Firman Tuhan menuliskan bahwa kita sebagai hamba, anak, murid dan sebagainya. Bagaimana kita memposisikan sebagai apakah kita? Hamba, anak, sahabat, umat atau murid? Ya, tergantung situasinya. Seperti sekarang kita sedang belajar, maka kita ini murid. Suatu saat kita sedang sendiri, lalu menikmati Tuhan itu hadir. Nah itu papa. Kita bisa manja-manja kepada papa, cerita apa saja. Bukan doa loh ya, bukan doa. Nah itu dia. Ketika setan datang mengganggu kita, maaf ini, nabiri hujan, mudah-mudahan bisa dengar jelas suara saya. Ketika setan sepertinya kita dalam masalah yang berat atau enggak enak, ayo posisikan diri kita sebagai hamba yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar dia berdaulat atas hidup kita. Nah kalau kita sering berdoa, Tuhan berdaulat atas hidupku, berarti kita posisi hamba, bukan posisi anak. Jadi tergantung situasinya seperti apa. Itu dia. Jelas yang tanya? Bagaimana Phil? Yang tanya tadi jelas? Jelas Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi di Instagram saya. Selama kita hidup di bumi, kita didisiplin. Tapi setelah hidup ini, itulah ketegasan Papa dalam bentuk hukuman dinyatakan. Boleh berpikir seperti itu. Tidak apa-apa. Wah, dari Singapura, Sumatera Utara. Betapa beruntungnya kita bisa diberi kemurahan Tuhan atas penolakan iman orang Yahudi kepada Yesus. Amin. Sehingga kita bisa beriman, dan lewat iman kita kepada Yesus diterima sebagai anak, terus belajar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Ya, ditambahkan lagi Ibrani 12 ayat 6 dan 7. Karena Papa mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, jadi bedakan ya. Terima kasih. Oh, masih jelas ya suaranya Filemon, walaupun hujan, reda lagi hujannya. Puji Tuhan. Dari Lembang.
Kalau kita bandel sama papa, kemudian sesuatu yang tidak baik terjadi pada kita, itu bukan hukuman dari Tuhan, tapi akibat dari perbuatan kita. Tapi papa akan menyadarkan bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak pada hidup kita, dan memberi cara agar kita bisa keluar dari kesulitan itu. Disitulah ketegasan papa, dalam arti kalau kamu mau keluar dari masalah itu, tidak ada kenapa ini putus. Oh, tidak ada cara lain. Ikuti caraku, kata papa. Begitu kalau menurut saya, betul. Ya, oke, yang lain? Oh, ada yang tanya, firman Tuhan kan menyebut atau menuliskan. Oh ya, sudah tadi ya. Oke. Ayo yang lain, silakan. Ya Pak, jika gini Pak, kan tadi dikatakan kalau kita dikatakan sebagai anak, kita akan dihajar oleh Tuhan, gitu ya, dididik oleh Tuhan. Tetapi kalau si anak ini dididik, bukannya malah dia takut, tapi dia malah lari dan menyembunyikan diri, bagaimana Pak? Ya itu tadi, yang Ibrani 11 ayat 22, berarti dia keluar, memotong dirinya sendiri. Tuhan nggak bisa maksa. Jadi bukan Tuhan yang memotong ya? Oh bukan. Otomatis dia keluar sendiri. Ya, ada pertanyaan lagi. Apakah Roh Kudus selalu tinggal di hati setiap manusia walaupun belum menjadi Kristen? Jawabannya, bukan Roh Kudus, tapi hati nurani. Jadi semua orang, sejahat-jahatnya orang jahat, seateis-ateisnya seorang ateis yang gak mau percaya Tuhan, saudara, itulah keadilan dan kasih Papa di surga. Setiap manusia ketika merencanakan untuk berbuat jahat, pasti ada suara kecil di dalam hatinya, jangan, itu tidak baik. Itu hebat sekali Papa kita. Itulah keadilannya. Dan itu tertulis di Roma 2. Kita baca Roma 2 14 sampai 16. Jadi semua kita walaupun belum percaya Tuhan Yesus, ternyata di hati kita ada Tuhan yang berbicara. Ya. Roma 2 14 sampai 16. Ya, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, apa itu hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan memiliki harta orang lain, hormatilah Tuhanmu, hormatilah ayah ibumu, itu hukum Taurat. Ya, saya ulangi, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, sudah menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ini keadilan Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi perang sendiri pikiran dalam diri kita ini, ya atau tidak, melakukan atau tidak. Ada rasanya bergetar begitu ya. Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Tuhan sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ini keadilan Bapak kita. Jadi kalau ada orang yang gak sempat mendengar tentang Yesus dan dia meninggal, Tuhan akan menghakimi. Bahkan ayat 16 ini termasuk saya, termasuk saudara yang sudah jadi hamba Tuhan, menjadi murid Yesus, sibuk melayani,
tapi di hari terakhir, di pengadilan itu kita akan nyata. Jadi kesimpulannya, tidak semua kita yang sudah percaya Yesus bisa masuk surga. Belum tentu. Di hari terakhir ada pengadilan. Itu keadilan Tuhan. Oke? Jelas ya? Mudah-mudahan Eliana dari Madiun ada ini ya. Sorry El, papi belum sempat jawab pertanyaanmu tadi siang. Ya, nanti habis ini. Ayo lanjut. Ya, tadi di ibadah SK itu ada warga binaan bertanya begini, Pak. Ya, gimana? Dia dari kepercayaan lain, ya. Terus dia sakit keras. Dia belum percaya Yesus, tetapi karena dia sudah sakit keras mau mati, dia ngomong dia percaya Yesus dan menerima sebagai juru selamat, kemudian dia mati. Bagaimana Pak? Apakah dia selamat? Yaitu penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus. Itu jawabannya. Itu keadilan Tuhan. Nah, tapi jangan kita pakai cara itu. Karena belum tentu sempat. Ngerti ya? Nah, ini ada komen bagus. Gambaran terdekat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipilihnya, yaitu kisah Samson. Lihat Samson yang keluar dari kekuasaan Tuhan dengan mempermainkannya sampai Samson membuka rahasianya kepada Delila. Tapi lihat saat pertunjukan terakhir, Samson ketika rambutnya sudah mulai tumbuh, ketika dia berseru, Tuhan hadir. Terima kasih. Itu keadilannya. Ada sebuah sanksi, komen lagi, yang harus kita terima ketika tidak taat pada firman-Nya. Contohnya kejahatan manusia pertama, betul. Maka itu semua pilihan kita. Ya, guru dari Nabire, pertobatan last minute kalau sempat. Jangan gunakan itu, bahaya. Karena belum tentu, ya, karena kematian tidak pernah kirim WA dulu sebelum datang ke kita. Oke, ada lagi? Enggak rasa harus hampir 1 jam kita ini. Ayo. Seperti ini Pak, ini kan kalau dikatakan kalau kita berbuat salah itu namanya juga berdosa ya Pak ya? Iya. Nah, jika dosa itu tidak terampuni bagaimana Pak? Karena ada yang mengatakan ada dosa yang tidak diampuni. Ya. Semua dosa kalau kita akui pasti diampuni. Pasti, karena itu janjinya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya tahu? Ya. Ada yang bilang pertobatan last minute itu artinya ngeprank Tuhan. Tuhan diprank. Oke. Terus apa namanya itu Pak? Kan ada dosa menghujat Roh Kudus, itu bagaimana? Iya. Gini loh saudara, menghujat Roh Kudus nggak diampuni. Ya. Secara fakta jelas itu semuanya misteri. Tapi begini, kalau ada orang berdosa kepada Papa di surga, ada Tuhan Yesus yang bisa mengingatkan. Kalau ada orang menyangkal Tuhan Yesus, maka ada Roh Kudus yang mengingatkan. Tapi kenapa itu mute? Siapa itu Asan ya? San, matiin. Ya. Tapi kalau Roh Kudus pun ditolak, ya orang itu memilih nggak mau diampuni karena semuanya ditolak. Jelas, Mel? Itu dosa terhadap Roh Kudus. Oke ya, jadi kita jangan coba-coba. Oke. Vin, gimana maksudnya?
Oke, jadi begini saudara. Hari Selasa yang lalu, ya, Selasa yang lalu, tanpa sengaja, saya ngantar istri saya untuk beli sesuatu di sebuah toko. Nah, ketika sampai ke toko itu, ya, saya ketemu seseorang yang kurang lebih 8 tahun. Dia itu marah kepada saya, dia jelek-jelekan saya. Oh, macam-macam sudah. Saya tahu itu. Nah, tapi saya nggak pernah merasa sakit hati, bahkan kecewa dengan dia juga tidak. Bahkan suatu saat ketika mamanya meninggal, mama mertua ini ya, saya ikut sibuk, ikut bantu ya untuk ngurus ini, ngurus itu. Tapi saya nggak ada apa-apa. Tapi berapa kali saya coba ketemu, dia menghindar. Begitu, ya saya pun nggak mau memaksa. Tiba-tiba Selasa kemarin, ini kan hari Jumat, kaget saya. Datang ke tempat itu, ketika istri saya mau beli sesuatu, loh ada dia. Saudara, itu kebiasaan saya, karena saya memang nggak pernah ada apa-apa. Langsung saya peluk dia. Ya, langsung saya peluk dia. Istrinya kaget. Dan saya lihat istrinya menangis karena pas saya peluk, wajah saya ngadep ke istrinya. Nah, saudara ini ngadep ke belakang saya. Waktu saya peluk dengan tulus, tidak ada perasaan apa-apa. Dia langsung ngomong, maafkan ya, aku pernah benci kamu. Saya sambil tertawa, sudah tahu, saya bilang begitu, saya sambil tertawa. Tapi aku ngampuni. Betul-betul saudara, tidak ada perasaan pura-pura, tidak. Saya bersyukur untuk itu. Nah, ini Venus tahu, maka itu dia ngomong, ya, mana tadi Ven? Ya, maksudnya apakah papi berusaha melupakan sikapnya atau tiba-tiba lupa begitu saja? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya tidak berusaha melupakan dan saya tidak tiba-tiba melupakan. Karena saya nggak pernah ada apa-apa. Bagaimana saya melupakan? Kalau dikatakan saya melupakan, berarti saya terima apa yang dia buat atas saya. Saya nggak mau terima, sebab saya tetap anggap dia baik. Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, semua itu pikirkanlah. Nah, itu yang ada. Jadi papi sama sekali tidak pernah terpengaruh. Maka itu Venus bilang, wah, kalau semua ini seperti ini kita bisa lakukan, bumi jadi seperti surga. Ven, coba kamu cerita. Kan kamu tahu orang itu seperti apa pada papi. Karena Venus pernah tahu sendiri. Ven, coba ngomong, Ven. Gak usah sebut namanya ya, gak usah sebut namanya. Iya. Kira-kira minggu lalu ada anaknya papi yang lainnya, anak papi yang lainnya di Nampiri tiba-tiba datangin saya. Ini langsung saja saya cerita intinya. Bagaimana kalau kita pukuli bersama? Nah, jadi anak-anak yang lain ikut marah. Sebenarnya jangan marah. Yang marah ini bukan yang marah anak papi yang lain. Sudah merencanakan sesuatu untuk membuat dia diam. Tapi kemarin ketika mendengar itu, saya merenung ini sesuatu yang luar biasa. Maka benar-benar kenapa saya mengejar dari pagi sampai tadi. Ya, saya juga ingin belajar, harus bisa melakukan itu. Oke. Harus bisa. Ven, coba ceritakan dulu apa yang Venus dengar tentang dia terhadap papi. Ini penting sekali, saudara. Orang ini sejahatnya seperti apa? Aneh sekali. Salah satu contoh aja. Beberapa kali, ketemu saya langsung ngomong tentang papi begini, saya nggak tega ceritakan di sini. Nggak apa-apa, salah satu aja supaya tahu. Karena yang lapor ke saya tentang orang ini cukup banyak. Nggak apa-apa, ceritakan, nggak apa-apa, Vin. Ya, salah satunya ya tentang papi itu memanipulasi kami semua lah. Gitu.
Ya, kami termasuk saya ini dimanipulasi. Pokoknya dimanipulasi. Pokoknya begitulah. Dia jahat. Tapi setiap dimanapun ketemu orang, nggak peduli di tempat umum, nggak peduli apa, dia langsung ngomong keburukannya, tapi keburukannya kita semuanya. Maka ketika kemarin saya mendengar kabar itu, ya pertama lega, yang kedua lega. Saya yakin 100% dia sembuh. Dia sembuh. Saya yakin dia sembuh. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah ya saya jadi punya, bukan sekedar keinginan, pingin mengalami, bukan pingin, berusaha mencapai sana, mencapai apa yang papi lakukan itu. Ya karena bisa. Pasti ada banyak yang pasti bisa. Dan saya akan berusaha. Terima kasih untuk teladan yang luar biasa ini. Wih, seru orang ini, saudara. Pokoknya siapa saja, kalau dia ketemu dan ada orang urusan dengan saya, dia jelekkannya itu, aduh, sudah nggak tahu dari mana asalnya. Tapi puji Tuhan, Selasa itu saya menang betul-betul. Maka itu ketika Venus tanya, saya nggak berusaha melupakan, membuat saya nggak ada apa-apa. Seru ya kalau hidup seperti itu. Nah, ini ada yang tanya, karena tadi siang saya pertemuan dengan para guru, para pendidik, dosen. Nah, saya bilang, ayo kita belajar melihat siapa saja pakai kacamatanya Kristus, kacamata Tuhan. Karena kalau kita melihat siapa saja pakai kacamata Tuhan, sehingga orang yang bersalah kepada kita, kalau kita pakai kacamata Yesus, nggak ada kesalahan orang itu. Tapi pertanyaannya beda. Jadi kalau kita pakai kacamata Kristus, apakah berlaku juga dalam pekerjaan? Contoh, kalau ada orang bikin kesalahan, apakah kita tetap anggap itu salah? Nah, kalau dalam pekerjaan, itu kan merugikan perusahaan. Kita tetap mengampuni dia, tapi tidak boleh menganggap tidak salah. Karena rugi besar buat dia. Bukan cuma merugikan perusahaan, tapi dia rugi. Dia nggak bisa kerja di tempat lain. Nah, tolong kalau ada teman sekerjaan kita buat kesalahan, kita nasihati. Kamu jangan begitu. Kamu merugikan diri sendiri. Nah, itu caranya. Jadi tetap pakai kacamata Kristus, tapi kita mengampuni, tapi kita mendidik, menolong dia untuk keluar. Nah, ada yang tanya lagi. Perumpamaan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Apakah kalau kita berbuat baik, kadang membantu secara ekonomi atau bukan, harus diam-diam saja? Iya, biar Tuhan yang tahu. Tujuannya begini loh, jangan kita berbuat baik untuk cari pujian. Itu maksudnya, diam-diam saja. Ya, ada lagi yang lain? Ayo. Bagaimana posisi Anjis, Pak? Oh, sudah lewat Bitung ini. Ya, berarti kurang 3 hari lagi sampai Nabire. Ya, kita tunggu saja. Kenapa? Phil tertawa. Ya, karena Anjis ini sesuatu yang luar biasa di hidup Papa ya. Oh iya, betul. Ya, karena disebut Filipus, yang belum tahu supaya tahu. Kira-kira 3 tahun yang lalu, saudara, ada seorang anak dari LPK Anak Karangasem, Bali ya. Dia orang Flores. Dia bebas. Nah, karena kejahatannya, orang tuanya, keluarganya nggak mau terima. Nah, anak ini bingung. Nah, terus karena dia sering lihat saya Zoom, ya, maka waktu dia bebas, dan saya juga memberi nomor teleponnya ke siapa saja yang perlu. Dia kontak saya, Papi, saya sudah bebas, boleh nggak ikut? Oh boleh. Ya udah, saya berikan tiket, saudara. Yeay, ternyata nggak diberikan tiket, uang itu dipakai dia untuk jalan-jalan sampai ke Pekanbaru atau Jambi, Sumatera, saya nggak tahu. Ya ampun, saya kirim 2 juta waktu itu. Aduh, dia bilang maaf, ternyata pas saya mau berangkat, saya dapat kerjaan, ditawari kerjaan. Ya sudah. Berapa minggu kemudian dia kontak saya lagi pakai nomor lain. Nangis-nangis menunjukkan foto. Dia sakit karena dia dipukuli oleh teman kerjanya. Macam-macam. Ya udah,
dia mau ikut, ya udah, saya belikan tiket, nyampe Nabire. Baru berapa saat sampai Nabire, nggak tahu bagaimana caranya, lari dia, hilang berapa saat. Tahu-tahu dia bilang di Bali sudah punya kerjaan, ya baguslah, saya bilang begitu. Saudara, ya punya masalah lagi, dia balik ke hidup lama, ketangkap polisi di Bali karena narkoba. Saya nggak tahu bagaimana urusannya, saya nggak mau ngurus urusanmu karena sudah ditolong. Ya dia bisa bebas dari polisi. Dia tanya lagi, boleh nggak saya ikut ke Nabire? Boleh aja, kenapa tidak? Sampai di sini nggak lama kelari lagi, saudara. Udahlah. Nah di situ saya betul-betul dikerjain oleh anak ini. Punya masalah lagi. Ya udah, dia bilang mau balik. Saya berikan tiket. Ya anak ini kurang ajar betul. Dia bisa pakai video, Pak, saya sudah di Makassar ini. Dia video pelabuhan Makassar. Ternyata bukan dia, itu ambil di Facebook atau ambil di YouTube. Nah saya percaya saja. Lari lagi nggak tahu kemana. Nah ini sekarang 3 hari lalu dia minta saya tiket untuk balik ke Nabire karena dia lari lagi. Dalam waktu lari terakhir itu dia jual motor yang dia baru kredit ke salah satu anak saya yang lain. Ya untung anak ini ngerti juga hati Tuhan. Dijual untuk tiket balik lagi. Ini mau balik lagi. Nah saudara bisa bayangkan. Nah ini ceritanya Pak Filipus tanya tadi. Ayo mendengar ini bagaimana yang lain mau tanya. Ya, tapi bisa menang ya. Iya. Ya, ini ada yang bertanya, Pak. Banyak sekali orang menjebak saya di tempat kerjaan, Pak. Saya mau tanya di tempat kerja saya. Dia kerja sesuka hati karena sudah senior sekali. Bagaimana menasihati orang senior tersebut tidak mau membimbing tapi hanya menghakimi saja. Ketika dikasih tahu sangat keras kepala dan keras hati. Laporkan ke pemimpinmu tertinggi. Jadi nggak usah nasihati. Apalagi buat dia, saudara itu juniornya, dia senior. Ya nggak mau terima junior nasihati yang senior. Jadi serahkan aja ke pimpinan. Begitu. Maka kalau dia senior, ya salah. Saudara berkata saya mau bimbing dia, nggak mau. Orang senior seringkali tinggi hati. Begitu. Oke, ada yang komen biar nanti yang punya motor itu yang jemput dia di pelabuhan. Silakan, kamu yang ngomong ke Helmi ya. Oh iya, ini yang dari Halmahera bilang, iya tiap kali papi cerita tentang aja saya tertawa. Maka Tuhan ini saya nggak tahu Tuhan kok mengizinkan dia didik saya seperti apa. Saya siap saja untuk lewat itu. Iya betul Han, dia balik sudah ke Nabire berapa bulan yang lalu, lari lagi. Ada? Ya saya praktekkan pengampunan 70 kali 7 kali. Oke. Udah? Jelas semua? Ya mungkin masih mau ada yang mau bertanya, silakan. Ya yuk. Mumpung masih ada waktu. Yang terakhir. Jam berapa Pak di sana? Di sini jam 10:30. Ya, bagaimana? Masih ada yang bertanya? Mumpung hari ini kita tanya jawab. Nah ini ada yang bertanya Pak. Ya silakan. Kalau sesama anak Tuhan konflik berat dan salah satunya dikecewakan, bolehkah orang yang dikecewakan berkata biar Tuhan yang membalas? Ya, nggak usah berkata begitu. Ada firman-Nya, Tuhan balas sendiri. Iya toh? Iya Pak. Nggak usah nyuruh Tuhan, Tuhan balas sendiri kok.
Sudah semuanya, Pak David, Pak Kristo, Pak Kristo. Aman. Ya, aman. Ya. Aman. Erik, aman Erik? Aman, Koden. Puji Tuhan. Dan ini nggak ngerti tulisannya. Daniel, itu tulisannya apa itu? Yang di Zoom ini, chattingmu apa? Oh, Hukuman apakah firman Tuhan yang menjelaskan? Gimana? Masih sedikit. Tentang hukuman, apakah ada firman Tuhan yang menjelaskan hukuman untuk yang sudah mengerti tapi masih bikin salah? Itu tadi Kolose 3:25. Ya, ini ada yang tanya, sebagai remaja Kristen bagaimana kita seharusnya menyikapi perkembangan teknologi yang marak dengan industri 4.0 bahkan sudah menuju 5.0. Ya, tetap firman Tuhan nomor 1, bukan teknologi. Apalagi ada kecerdasan buatan AI atau AI. Tetap firman Tuhan. Belajar teknologi silakan. Ya, saya aja berusaha, ya walaupun bukan remaja lagi, tapi tetap berusaha anak-anak remaja mengutamakan firman. Ya hukuman untuk orang yang sudah tahu. Ya, kalau 3:25 Tuhan itu adil. Ya. Woi Ibu Tina Priyatna ikut kemenangan luar biasa. Oke, udah. Jadi semua kita belajar ya hal yang luar biasa. Oh iya, pasti lebih berat kalau sudah tahu kebenaran tapi melanggar. Betul ya. Oke ya, puji Tuhan, kita bersyukur ya untuk waktu ini. Oh, ada komen dari Delft dari Belanda. Tenaga dan kesehatan Koden itu lebih dari remaja. Oh, puji Tuhan. Iya. Oke. Oh, boleh. Ciaprilina, bagus kalau cucu itu masuk kuliah untuk belajar tentang AI, kecerdasan buatan. Gak apa-apa, itu teknologi kok. Oke ya. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Bersyukur untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan buat kita.